Shalom, haleluya. Hari ini kita berjumpa dalam kebenaran firman Tuhan. Tanggal 18 Februari tahun 2025. Saya memberikan tema firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau kita berkat double porsi. Sebenarnya Tuhan mau kita berkat double porsi. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan tahu secara detail apa kebutuhan manusia, dan lebih terperinci Tuhan tahu apa keperluanmu. Tuhan tahu yang sementara melihat, yang sementara mendengar khotbah di hari ini tanggal 18 Februari 2025. Juga saya, Tuhan tahu kebutuhan saya, keperluan saya, semua Tuhan tahu. Tetapi yang membuat Tuhan tidak memberikan berkat, yaitu satu, kamu salah jalan, kamu salah jalan, kamu salah jalan. Salah jalan yang dimaksud adalah Tuhan suruh A, kita B, kita bikin C, kita bikin G. Ya, jadi salah jalan. Saudara, kalau kita mau cari alamat, kalau alamat di Jalan Gang Merpati dan kita cari di Gang Raja Wali, pasti tidak ketemu alamatnya. Begitu juga firman Tuhan pada hari ini, yaitu rahasia sorga yang luar biasa. Lai memberikan tema Lembaga Alkitab Indonesia, Mesbah didirikan dekat Yerusalem, Tulah berhenti. Saudara, tulah atau penyakit bisa berhenti di badan kita asal apa yang dikatakan Tuhan lewat firman Tuhan ini. Dengar baik-baik, dengar, perhatikan dengan pikiran kita, taruh di dalam hati, dan praktekkan. Kalau cuma berhenti di otak kita, dengar di dalam hati, ya boleh dibilang percuma. Karena keberhasilan dari firman Tuhan, intinya praktekkan. Mau pendeta dari luar negeri, Philip Mantova, Dewi Basir, Henny Kristianus, Gilbert Lumoindong, tapi kalau tidak praktekkan, sama saja. Dan firman Tuhan tidak harus disampaikan oleh pendeta besar, karena setiap pendeta ada rahasia khusus. Sekali lagi, setiap pendeta ada rahasia khusus yang sorga berikan. Dan saya percaya ini rahasia khusus, rahasia sorga. Kita baca ayat yang ke 1 Tawarik
pasal 21 ayat yang ke-18, mesbah didirikan dekat Yerusalem, telah berhenti. Saudara, dari tema ini ada dua kitab yang menulis dalam tanda kurung di sini, 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 25. Mari kita baca ayat yang ke-18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Malaikat Tuhan menyuruh mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi. Kata harus di sini bukanlah wajib. Kalau kewajiban, pengertiannya bisa dilakukan, bisa dia lalai. Misalnya, kewajiban membayar iuran di perumahan. Ya, karena dia lupa dan penulisnya lupa, dia lupa bahwa bulan Februari dia tidak membayar. Tapi pengertian kata harus adalah perintah yang sangat esensi, sangat penting, perintah yang tidak boleh, bahkan malaikat Tuhan harus turun. Saudara, dalam Alkitab, kalau malaikat sudah turun langsung, pastilah penting sekali. Saudara ingat Gabriel datang memberitahukan kelahiran Yesus kepada gembala-gembala di padang. Penting sekali. Dan Alkitab memakai kata bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi rahasia firman Tuhan ada di ayat 18. 1 Tawarik 21 ayat 18. Bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tetapi kita tahu bersama, Daud memang satu-satunya hamba Tuhan di perjanjian lama yang punya niat untuk mendirikan rumah Tuhan. Catat ya, catat. Orang yang suka mendirikan rumah Tuhan, berkat double porsi. Berkat spesial dari surga turun. Berkat teristimewa turun. Dan harus pertama, rahasianya harus pergi. Dan perginya apa? Mendirikan mezbah. Dan yang ketiga, tempat bukan sembarangan.
Pemiliknya adalah pengirikan Ornan. Saya belum ada waktu khusus untuk mempelajari Ornan, tetapi kalau untuk mendirikan gereja, itu khusus. Karena ini bukan kantor, bukan tempat olahraga, bukan mall, bukan rumah biasa, bukan kantor, tetapi yang disuruh Tuhan, rumahnya raja di atas segala raja. Saya memberikan penghormatan dengan firman Tuhan ini, karena kami sementara dan sudah mempraktikkan firman Tuhan. Tidak tanggung-tanggung ada 200 gereja yang saya selalu bilang kepada anak-anak saya. Di depan saya ada Salomo yang sementara bekerja. Dia mendengar bahwa ketika orang tuanya suatu saat wafat, meninggal, dia bersama dengan 6 bersaudaranya akan meneruskan visi misi kami membangun 200 gereja. Dan hari ini pelayanan yang ke-7. Sehebat-hebatnya pendeta, kalau dia cuma jago teori, oh mari kita dirikan mesbah Tuhan, mari. Baru Tuhan tanya, pendeta, berapa yang kau sudah bangun? Belum ada. Tuhan bilang, kamu menipu. Kamu ajari dirikan gereja. Belum ada. Tetapi puji Tuhan, ada 7 pelayanan, 7 gereja. Jadi kami bukan cuma berkat double porsi. 14 porsi. Yang kami dirikan 7, berarti 14 porsi. Biasa saya waktu muda-muda, kalau makan bakso 1 porsi, nggak cukup. Saya harus 2 porsi. Dan banyak orang bohong kalau dia tidak mau berkat double porsi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menyuruh, tidak ada berkat yang lebih besar selain daripada berkat ketaatan. Katanya cuma 4 huruf. Taat. Taat. Yesus taat sampai mati dan mati di kayu salib. Itulah Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Saudara, ayat yang ke-9. Lalu pergilah Daud saat itu juga. Kalau beritanya siang, Alkitab mencatat saat itu juga
pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkan demi nama Tuhan. Kami mendirikan pelayanan demi nama Tuhan. Jadi berapa hari yang lalu ada orang yang kami kenal datang mencuri di gereja. Semua yang ada di gereja ini demi nama Tuhan. Kami melepaskan pengampunan. Kiranya orang yang mencuri itu dapat bertobat dan berurusan dengan hakim yang adil. Karena kami mendirikan 7 pelayanan demi nama Tuhan. Itulah sebabnya kalau anak kami Ejun hari Minggu dia jalan loyo, saya marah sekali. Ejun, jangan terlambat. Ibadah jam 10 baru. Masa mau kalah dengan saudara kita jam 4 subuh. Saudara yang saya hormati, mereka cari ibadah jam 4 subuh. Kita jam 10 siang. Masa kalah. Saya memberikan penghormatan. Setiap ibadah, setiap jadwal-jadwal ibadah, saya memberikan penghormatan. Tugas sekecil apapun, saya mau kerjakan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Jadi saya tidak perlu mencari. Anak saya sempat melihat siapa orang yang mencuri di dalam gereja. Tetapi kami tidak perlu mencari. Biarkanlah Tuhan yang mencari dia. Orang yang pernah kami tolong, bantu, tetapi kami tidak pernah menyesal karena kami menabur kebaikan sekalipun orang itu datang mencuri di gereja. Hari Minggu malam. Jadi Entrop ini sudah kategori rawan pencuri. Di kakak kami gereja juga dicuri, ya. Itulah keadaan di Entrop yang terjadi di hari-hari ini. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad. Ini menandakan kalau mau berkat double porsi, segera pergi laksanakan firman dan didasari dengan ketaatan. Kenapa Bapa Allah sangat meninggikan Yesus? Karena taat. Kami memulai pelayanan tidak ada jiwa, tidak ada gaji. Ini kalau bilang mati, mati. Kami diutus di Jayapura dari kota Nabire, cuma dikasih 25.000 rupiah. Tidak ada jiwa, tidak ada gaji. Istri mengandung anak pertama, yaitu Salomo. Anak kami yang tua namanya Salomo. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad. Nuh membuat batra sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau mau berkat istimewa,
Kalau mau berkat luar biasa, taat, jangan lama-lama. Kalau Tuhan suruh baptis Islam, malam ini kalau boleh besok lakukan. Kalau Tuhan suruh jangan pelit, malam ini kita dengar, besok lakukan. Jangan tunggu tahun depan. Wah, Tuhan gak percaya. Oh, ngomongnya mau berkat double porsi, tapi prakteknya nol. Tuhan bilang kagak, tidak sesuai firman, lewat. Tapi yang Tuhan cari, yang mau setia mempraktikkan firman. Kami baru menikah 5 November, Januari so terjun di pelayanan. 2005 menikah, 2006 so datang di Nabire untuk pelayanan di Jayapura. Demi nama Tuhan. Ayat 20. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama dengan dia menyembunyikan diri. Jadi dong ada rasa takut. Karena mereka berpikir jangan sampai mereka berbuat salah. Raja mau datang menghukum. Kira-kira seperti itu. Tetapi tempat yang dipilih Tuhan adalah tempat yang subur. Ada banyak orang Kristen ketika dengar di gereja mau cari tanah gereja, dong bilang, oh Pak Pendeta ada. Tapi itu terus belok kiri, belok kanan, terus lagi belok kiri, belok kanan, terus lagi belok kiri, belok kanan, pas di pojok. Tapi itu belum ada jalan. Wah, bagaimana? Mau kasih untuk mendirikan gereja, belum ada jalan. Baru jauh lagi, kiri kanan, kiri kanan. Orang kalau mau cari, hosa-hosa, alamatnya di mana ya? Sampai Tuhan mau datang, hampir-hampir tidak dapat. Artinya, tetapi kita belajar berkorban. Kalau engkau ada gereja yang mengincar tanahmu, usahakan beri untuk gereja dan jangan mahal-mahal. Allah sumber berkat akan memberkati. Dengan luar biasa. Bukan cuma biasa-biasa. Ini buktinya. Malaikat Tuhan suruh harus namanya Ornan. Harus orang Yebus. Ini berbicara terpilih. Pemilik tanah orang yang terpilih. Yang membangun gereja orang yang terpilih. Yang menyumbang gereja, mari angkat tanganmu yang suka menyumbang di gereja. Pasti yang angkat tangan ini berkat double porsi. Saya bisa pastikan melalui firman Tuhan ini. Tapi yang pelit, takut membangun. Jangan mimpi ya. Mimpi saja Tuhan nak berikan. Apatah lagi kenyataan. Ayat selanjutnya. Ayat 21, ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya
Dan melihat Daud, lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Jadi Ornan ternyata dia menghormati Daud atau hamba Tuhan atau panitia yang datang kepada dia. Dalam hal ini tentunya Daud sebagai raja. Ayat 22. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Sekali lagi, kalau engkau masih sakit-sakit, jangan sampai engkau pelit dengan pembangunan gereja. Engkau pelit dengan pekerjaan Tuhan, makanya sakitmu belum berhenti. Saya percaya orang yang suka membangun gereja, dia dikaruniakan kesehatan, double porsi, materi, uang, kesehatan, berkat rohani, pokoknya double-double. Sampai-sampai kita tidak mampu lagi Tuhan. Seperti Petrus, tebarkan ke jalamu ke tempat yang lebih dalam. Dia panggil orang, datang bantu. Jala saya mau koyak, saya tidak sanggup mau tarik ini jala. Ikannya banyak sekali. Kita akan berkata, orang lain mari ikut kerja dengan saya. Saya nak mampu kerja sendiri proyek ini. Berkat ini banyak sekali. Tuhan mau kita seperti itu. Supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Saudara, bukan berbicara tentang penyakit. Kita belum dapat pekerjaan, anak-anak kita belum dapat jodoh, padahal sudah umur menikah. Pekerjaan kita tidak maju-maju, usaha kita gagal terus, tabungan kita tidak pernah bertambah, malah menurun. Karena kita tidak memperhatikan pembangunan gereja. Tiap hari saya ada di TikTok. Saya jarang mendengar khotbah ini. Jadi saya percaya ini rahasia surga. Dan secara jujur selama saya jadi pendeta, belum pernah saya khotbahkan ayat ini secara penuh. Paling gal ayat sepotong-sepotong pernah. Tapi kalau khotbah penuh belum pernah. Dan hari ini Allah mau kita berkat double porsi. Allah kita pengasih, penyayang. Uang itu Tuhan mau bikin apa? Uang itu hanya untuk manusia. Sekali itu uang itu Tuhan mau bikin apa? Tuhan cari di dunia, Tuhan lihat. Mana orang Kristen yang siap membangun gereja, suka membangun gereja. Tuhan, di Makassar ada, di Kupang ada, di Jawa ada. Ini ketika dia dengar firman tanggal 18 Februari dia sudah siap, besoknya dia akan kerjakan. Tanggal 19 besok dia kerja.
dia kerjakan. Supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Tidak tanggung-tanggung seluruh orang Israel kena sakit penyakit gara-gara belum bangun gereja. Sayang sekali belum ada lagu untuk membangun gereja. Semoga Ibu Gembala Tuhan berikan hikmat, ada lagu khusus untuk mengajak orang membangun gereja. Terinspirasi dari ayat-ayat ini, doa saya ada pencipta-pencipta lagu yang akan membuat lagu dari pasal ini, supaya tulah berhenti, supaya kebodohan anak kita berhenti, kenakalan anak kita berhenti, dosa berhenti. Kadangkala kita berkata, Tuhan, saya sudah didik anak saya tiap hari, dia masih nakal, bandel banget, badung banget. Ternyata tulahnya belum berhenti, karena engkau pelit dengan Tuhan. Rumahmu 3 lantai, mobilmu 3-4 buah, tapi mau lihat pembangunan gereja, pikir-pikir dulu, pikir-pikir panjang, akhirnya nggak jadi. Saya mau katakan, Tuhan, uang itu Tuhan mau kasih apa? Tuhan punya uang di atas triliun. Siapa ini yang terkaya di dunia dengan Donald Trump? Elon Musk. Nggak ada apa-apanya. Dia baru kaya raya. Tuhan sebelum manusia ada sudah kaya raya. Dan Tuhan kekayaannya abadi. Elon Musk baru mungkin 2-3 tahun dia menjadi orang terkaya. Tuhan sudah ribuan tahun. Elon Musk mungkin baru 5 bulan dia orang terkaya. Tuhan sudah ribuan tahun, puluhan ribuan tahun. Jangan samakan. Mau kumpul semua orang kaya di seluruh dunia. Terlalu kecil kekayaan mereka, kecil. Tuhan yang kasih. Tuhan ciptakan dunia ini, berarti baru mereka jadi kaya. Kalau Tuhan tidak ciptakan, tidak ada orang kaya di dunia ini. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan ciptakan isi dunia ini, baru Bill Gates jadi orang kaya. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Karena Tuhan ciptakan, jadi kekayaan mereka Tuhan yang kasih. Nggak usahlah bandingkan dengan mereka. Jadi kalau mau cari kekayaan, sumbernya di surga, bukan di dunia. Sekali lagi, kalau mau cari kekayaan, sumbernya di surga. Dan Tuhan tuangkan lewat Alkitab. Disinilah rumus-rumusnya, mau berkat double porsi. Ayat 23, jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar,
dan gandum untuk korban sajian, semuanya itu kuberikan. Ternyata Tuhan pilih Ornan, orang Yebus itu karena pambae, suka berkorban, tidak pelit. Ini alasannya. Tetapi jawab raja, ayat 24. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu kawan, bro, bukan begitu bro, guys, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Daud tidak mau yang aji mumpung. Oh, mumpung orang baik, gue manfaatin, gue manfaatkan. Enggak, Daud mau bayar penuh. Walaupun dia raja, dia bisa melakukan apa saja. Tapi dia enggak mau manfaatkan kebaikan orang. Ada banyak orang Kristen ketemu dengan orang baik, dia manfaatkan. Termasuk yang mencuri di gereja hari Minggu malam. Manfaatkan, oh gereja baik, tidak mungkin lapor polisi, tetapi kami lapor kepada raja di atas segala raja. Dan raja di atas segala raja, dia adalah hakim yang adil. Dia yang akan bertindak, bukan kami. Dan hati-hati ketika kami menyerahkan, kami tidak mau lapor polisi, kami lapor raja di atas segala raja. Dan kami berdoa supaya orang itu bertobat mencuri dan tidak mencuri berulang-ulang. Bahkan kelompokan mereka, geng-geng mereka sudah diketahui. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Inilah definisi berkorban. Jangan engkau tahu, oh saya jemaat di Maranatha, tapi kalau bilang memberi, aduh orang lain saja deh, yang penting kan saya sudah gereja. Ada banyak orang Kristen begitu. Ketika panitia pengumuman aksi 5 menit, orang lain saja. Jadi yang Tuhan berkati, orang lain saja. Yang mau berkata dalam hatimu, orang lain saja, berarti jadilah menurut pikiranmu, hatimu, karena engkau tidak mau berkorban. Orang lain saja yang diberkati, engkau gigit jari, engkau jadi penonton, engkau melihat mereka bawa Fortuner, engkau melihat mereka beli rumah baru, engkau melihat mereka dapat proyek-proyek besar. Engkau motor buntut saja. Motor masuk-masuk di bengkel saja. Engkau melihat tetanggamu masuk-masuk keluar ke dealer-dealer, tetapi engkau masuk ke bengkel-bengkel terdekat. Ya. Dapatkan segera motormu di bengkel-bengkel terdekat. Nah, yang lain masuk dealer Daihatsu, dealer Toyota, kasih keluar Fortuner, Innova, dan kita hanya jadi penonton saja. Tetapi harus bayar harga. Daud jadi raja, dia bayar harga. Dia tidak hitung-hitung dengan Tuhan.
Padahal dia mau cari tanah yang berapa ratus hektar. Dia tidak bayar sekalipun. Hukum raja pada waktu itu. Seenaknya dia bisa lakukan. Makanya Ornan tahu apa yang kau pandang baik. Ayat yang ke-23. Dan baiklah Tuanku Raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Ayat 24, Raja Daud tidak mau yang begitu. Dengan tidak membayar apa-apa, tidak mau mempersembahkan korban bakaran. Dia tahu Tuhan tidak berkenan kalau seandainya diambil begitu saja. Ayat yang ke-25. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 sikal. Wow, 600 sikal. Lebih dari harga tanah itu. Lebih berapa kali lipat. Tapi Daud tahu bahwa itu tidak seberapa. Karena tanah yang dibeli ini bukan membangun istana, membangun rumah raja di atas segala raja. Selanjutnya, ayat 26. Lalu Daud, Ibu Gembala siap-siap baca 27. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Api dari langit. Ayat 26 ini adalah jawaban dari orang yang suka berkorban. 1 Tawarik 21 ayat yang ke 26. Api Tuhan turun dari langit. Baru mau peletakan batu pertama ibaratnya. Api turun dari langit. Wow. Jadi peletakan batu pertama banyak orang yang menghindar. Ternyata banyak orang menghindar berkat. Ketika ada undangan peletakan batu pertama, orang setahu, aduh, mau basumbang ini nggak usah hadir deh. Tapi justru api Tuhan turun dari langit. Ada satu gereja yang membuat peletakan batu pertama. Saya tunggu-tunggu undangannya, tapi justru undangannya tidak datang. Tidak mengapa. Yang penting hati saya dan Ibu Gembala tunggu undangannya. Tapi kalau kami diberkati, tempat itu pasti kami akan memberkati. Dan kami sudah belajar dari yang masih kecil. Berkat yang masih kecil. Kami tidak tunggu berkat yang besar. Dan memanggil nama Tuhan. Wow. Memanggil Tuhan di rumah dengan memanggil Tuhan di gereja beda. Jadi ada pengajaran sesat baru-baru ini. Tidak harus pergi ke gereja sesat. Kalau saudara temukan ada ibu-ibu pendeta terkenal, katanya tidak harus pergi ke gereja, suruh kasih baca ayat ini. Api Tuhan turun dari langit,
untuk mendirikan rumah Tuhan. Di pasal 22 ayat 2, persiapan untuk mendirikan bait suci. Alkitab tidak pernah kasih stop di perjanjian baru. Oh, kalau membangun gereja, orang tidak perlu lagi. Ibrani di sana berkata kita harus beribadah kepada Tuhan. Tapi khotbah saya bukan ke situ, jadi saya cuma katakan ada ibu pendeta yang sudah salah jalan. Bagi saya salah besar karena dia tidak berkata harus pergi lagi, tidak harus katanya pergi ke gereja. Wow, ajaran siapa? Sesat lu. Ayat 26 ayat pokok. Lalu, ya boleh dibaca ayat pokok ayat 26 ini. 1 Tawarik pasal 21. Saya sudah baca tadi tapi kurang dengar. 1 Tawarik pasal 21 ayat 26. Ayat 26. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah itu. Luar biasa. Peristiwa api turun membakar bakaran dari Elia. Itu boleh dikatakan sama-sama api dari langit. Tapi yang satu api untuk membuktikan bahwa Allah mendengar doa Elia ketika melawan 450 Nabi Baal, dan dengan api turun dari langit ketika sudah mulai pertama kali perdana. Saudara, kita kalau beli kartu di HP itu ada bonus kalau beli kartu perdana. Apatah lagi perdana memanggil nama Tuhan, peletakan batu pertama. Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Karena korban yang dinaikkan adalah korban bakaran dan korban keselamatan. Gereja terhubung dengan keselamatan. Banyak, sudah jutaan orang yang bertobat karena dia masuk di gereja. Jadi kalau ada ajaran yang menghalangi orang datang di gereja, sama-sama kita katakan sesat paling besar. Saudara pasti akan dengarkan khotbah itu. Saudara bisa menilai apakah itu sesat atau tidak. Tapi bagi saya itu sangat sesat. Sangat, saya pakai kata sangat. Ayat 27. Hello, ayat 27. Suara saya sudah kurang fit, jadi saya mohon bantuan ya. Ayat 27. Semoga standby. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedang ke dalam sarungnya. Ayat 28. Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ya, tempat itu memang sangat diberkati. Gereja kami yang pertama dari 7 pelayanan, tempat ini kami percaya diberkati. Jadi yang mau main-main mencuri di dalam gereja ini, hati-hati. Gereja ini bukanlah gereja biasa, rumah pribadi, kantor.
apalagi bar, ini rumahnya Tuhan. Yang bermain-main mencuri di dalam gereja akan menanggung akibatnya dari Tuhan. Kami tidak mau melapor ke polisi. Kami mau lapor kepada Raja di atas segala raja. Ayat 29. Jadi tempatnya Ornan diberkati dengan luar biasa. Ayat 29. Kemah suci yang disebut Musa di padang gurun dan mesbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Ayat 30. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Ya, Daud memberikan rasa hormat dengan pergi menanyakan kepada Allah, berhadapan dengan Allah, meminta petunjuknya. Dan ayat yang terakhir, pasal 22 ayat yang pertama, lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Di sini, di Entrop, di Jayapura, di Papua, rumah Tuhan Pondok Daud yang pertama. Saya yakin tempat ini tempat yang sangat kudus. Kami tidak membuat pengamanan yang lebih, tetapi lewat pencurian kami juga harus waspada. Ada yang harus kami kerjakan. Dan ada tukang di samping gereja yang sudah membangun pengamanan supaya pencuri tidak masuk lagi. Tetapi berkat double porsi bagi yang mendengar, like, komen. Saya selalu katakan saya memberikan nilai 7. Tetapi Tuhan Yesus memberikan nilai 10 plus. Bagi yang dengar, dia bagikan. Apatah lagi dia saksikan. Wow, firman Tuhan yang baru sekali saya dengar. Sebab firman Tuhan yang kami sampaikan, kami tidak merekayasa. Kami tidak cari untung. Kami tidak ada kepentingan pribadi pendeta Fani. Tetapi 100% firman Tuhan ini adalah kepentingan Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau kita berkat double porsi. Tapi kita lah yang menolak. Lewat apa? Lewat kita pelit. Lewat apa? Kita paling takut kalau firman Tuhan bilang mau berkorban. Oh, saya tidak mau baca firman Tuhan itu. Saya tidak mau dengar firman Tuhan itu. Saya tutup telinga saja. Tetapi kalau bilang, oh, engkau jadi kepala bukan ekor. Oh, ini saya pelajari. Tuhan tidak mau memberkati orang yang hanya cari enak, cari untung. Kalau Daud mau cari untung, nggak keluar uang, bisa. Tapi Daud tidak mau seperti itu. Itulah Allah memilih Daud. Pemilik yang ada, dia tidak kasih harga mahal-mahal. Dia tidak berkata, oh tidak, ini tempatnya panen. Daud, kau lihat, kami sementara panen. Tempat ini subur, diberkati. Cari aja di tempat lain. Ada banyak orang Kristen, dia jual tanah gereja, dia kasih mahal-mahal. Cari untung. Itulah akan datang kepadamu. Kalau engkau cari untung, menjual tanah dengan harga yang mahal-mahal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya yang ada di hati Tuhan, yang ada di pikiran Tuhan, memberkati engkau dengan luar biasa.
memberkati orang Kristen yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan berkati, orang Kristen cepat menjauh. Ketika diberkati, gembalanya tanya, ada penggembala saya sibuk. Akhirnya Tuhan tidak memberkati lagi. Akhirnya berkatnya mentok. Akhirnya berkatnya Tuhan ambil kembali. Tuhan kasih pindah di orang lain. Doa kami, Pastor Fani dan Christine, semua pemirsa kami diberkati dengan luar biasa yang sudah subscribe. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang kudus untuk membangun gereja. Menjual tanah untuk gereja. Mendirikan gereja. Berkorban. Berkat yang luar biasa sekali. Berkati Ibu Intan Lumempo yang setia. Haleluya. Amin.